wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli jabatin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirina wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a ila yaumil amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita sebagai hamba Allah yang takwa pada Allah, tidak ada intinya. Sebelum kami mengaturkan, marilah mengucapkan syukur kehadirat kepadanya, bahwasanya kita semuanya dikasih kesempatan, dikasih nikmat. Maka dari itu marilah kita bersama-sama mengikrarkan, mengucapkan tahmid alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikarenakan nikmat yang telah diberikan kita semuanya, yang berapa jumlahnya kita semua tidak bisa menghitung, tentu saja. Tidak lupa pula, marilah kita aturkan sholawat dan salam kepada sang baginda junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang mana telah memperjuangkan dari alam petang, alam jahiliyah, alam kebodohan, sehingga bisa mencapai alam benderang pada saat ini yang bisa kita rasakan pada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Isya yang bermuliakan, alhamdulillah rabbil alamin. Amal ibadah puasa kita di bulan ini, di tahun ini, hampir berapa detik lagi, berapa jam lagi kita sudah selesai, kita tinggal nunggu. Mungkin hari ini ada sidang isbat, tapi kita tidak berani mendahulunya, kita nunggu orang atasan dulu. Kita sementara konsentrasi bagaimana yang tinggal waktu sedikit ini bisa memanfaatkan nanti bagaimana agar amal ibadah puasa kita bisa diterima Allah SWT. Kita semuanya sebagai jamaah khususnya di Mushola An-Nur ini mengucapkan banyak terima kasih kepada sang beliau-beliau semua kepengurusan Mushola An-Nur ini. Kita bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk walaupun dengan kondisi pandemi. Kita mengingat juga bahwasanya banyak di luar sana yang tidak bisa menikmati sholat berjamaah menjalankan perintah Allah ini. Apalagi saudara-saudara kita yang sejati di kawasan Gaza sana, Masjid Al-Aqsa, yang saat ini baru enak-enaknya menjalankan ibadah puasa, juga mendapatkan tidak ketentraman dikarenakan suatu hal. Itu perlu keprihatinan kita bersama. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini disudahi dan semua dengan menerima sabar dan tawakal karena Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah sekali bahwasanya jamaah kita bisa rasakan bagaimana atas kesadaran kita semuanya bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah SWT, yaitu dengan konsekuennya menjalankan agama Allah, agama yang diridhoi. Mudah-mudahan dengan amal ibadah kita semuanya bisa menikmati hasil dan buahnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna kibata lil muttaqin, yang artinya sungguh kesudahannya adalah orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang kami hormati dan dimuliakan Allah SWT, kami di sini akan ajak-ajak, barangkali ada kekurangan, ada salah, mohon nanti dibetulkan diri. Kalau betul disimpan yang baik-baik, kalau salah dibuang yang jauh-jauh.
kami di sini akan mengajak, marilah kita mencari keselamatan badan kita masing-masing, badan kita sendiri-sendiri, agar kita semuanya bisa selamat di dunia dan di akhirat. Sebab apa, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, besok suatu saat pasti akan terjadi. Kita yakini bahwasanya pada hari suatu tertentu yang telah ditentukan, tentu saja kita semua tidak bisa selamat, dan tentu saja kita semua masih akan mencari keselamatan sendiri-sendiri. Bis itu bapak ketemu anak tidak kenal, anak ketemu bapak juga nggak kenal, suami sama istri juga kenal, istri sama suami juga kenal. Apalagi rekan-rekan yang semula di dunia ini sahabat karib yang sejati, bisa juga pada saat hari itu juga tidak kenal juga, dikarenakan semua mencari keselamatan sendiri-sendiri dengan situasi telanjang, tidak berpakaian sedikit apapun. Tapi saya bilang tidak telanjang, jangan ampun bayangke terus untuk pepet terus jangan. Ini mesti terjadi. Semua itu akan mengalami dan semua akan mesti menjalani seperti itu. Dari masing-masing ingin mencari keselamatan sendiri-sendiri. Tapi akhirnya juga nanti juga kita akan ditemukan di surganya Allah SWT, yaitu di surga nanti. Sejarah itu bapak-bapak yang akan datang besok. Kita semua dari mulai ini bisa merasakan bagaimana panahnya, jeripayanya. Besok seandainya suatu terjadi suatu yang sudah kami sampaikan, ini luar biasa. Ini besok seandainya buku, kitab, catatan yang selama ini kita berbuat di dunia tentu saja akan dikeluarkan dari arsipnya, yaitu yang bahkan Allah SWT. Walaupun toh berapa triliun manusia, berapa buku yang disimpan Allah, tidak akan bakal keliru, tetap pas sesuai dari nama masing-masing. Tinggal nanti bagaimana, seperti halnya ini contohnya saja, ini Maduta ini besok banjang pulang, bagaimana seluruh pahala mencari keselamatan. Tapi mungkin insya Allah nanti buku itu akan dengan enak, dengan cepat diterima dengan tangan kanan sendiri. Ini insya Allah bukannya Maduta, semua makmum yang ikut sholat di sini akan mendapatkan seperti Maduta itu juga. Insya Allah, yakin kita yakini. Tapi bagaimana yang lain? Ada buku tadi nanti diterimakan, tidak mau menerima, ada yang sudah ditempelkan di punggungnya, dilepas, lalu lari lagi, tidak mau menerima buku lagi, sudah ditempelkan di tangan kiri, tidak mau menerima. Itu hasilnya bagaimana? Tentu saja panjenengan sudah memahami. Mesti saja pada saat hidup di dunia ini tidak banyak kekurangan dan kesalahan. Terus bagaimana saudara sekalian, jamaah sholat Isya yang kami hormati dan dimuliakan Allah Ta'ala? Salah satunya kita adalah selalu taat dan takwa. Apa yang menjadi perintah Allah kita jalani semaksimal mungkin, dan apa yang menjadi larangan Allah SWT kita jauhi sejauh-jauh mungkin. Nanti seandainya kita sudah menjalankan sesuai apa yang menjadi perintah agama Allah, tentu saja Allah akan menjamin kita semua bisa dimasukkan surga naim. Allahumma amin. Ini doa, mohon diamini, mudah-mudahan kita selamat. Amin. Karena apa? Karena Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Yang artinya tentu saja sapa wae sing takwa lan yakin pada Allah SWT besok bakal dicarisi surga naim. Saudara-saudara sekalian, jamaah sholat Isya yang kami hormati dan muliakan Allah Ta'ala, di sini kami akan mengajak lagi juga, marilah agar iman kita tambah,
mulai tambah keimanan kita pada Allah SWT. Marilah dalam perjalanan, dalam bimbingan, dalam ujian sebulan penuh mumput, marilah kita ambil hikmah dan pendidikan sebagai pelajaran atau sebagai tarbiyah atau sanawiyah atau sebagai pendidikan di sekolah, sama saja. Apa yang terkandung makna dalam ibadah di bulan puasa ini tidak lain tidak bukan pendidikan yang nomor satu adalah kita bagaimana mengambil sikap pola hidup sebenarnya di dunia ini. Karena di dunia ini cuma ada beberapa hal, kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Ini jangan sampai kebalik. Maka dengan dasar ini, dengan pola dasar hidup di dunia ini, marilah kita sampaikan, kita ajarkan kepada anak-anak cucu kita sebagai penerus. Jangan sampai punya falsafah yang berbalik. Kita harus punya falsafah pendidikan, yaitu makan untuk hidup. Jangan sampai anak keturunan kita kehilangan jati diri sebagai seorang muslim. Yang kita khawatirkan, seandainya saja anak keturunan kita sebagai generasi penerus kita pada suatu saat menerima kelaparan atau menerima kesulitan, itu tentu saja mereka akan mengambil jalan yang nista, atau istilahnya bahasanya pakai falsafah ngetok nek aji mumpung. Tentu saja sudah pasti, tapi itu tidak menjadi harapan kita. Mudah-mudahan enggak. Tentu saja kalau terjadi seperti ini, semua perbuatan yang kira-kira mengandung jalan yang nista, tentu saja ingin melanggar dari syariat atau aturan-aturan agama yang dimiliki oleh Allah Ta'ala ini, otomatis melanggar dari undang-undang negara. Kita ingat Allah berfirman juga, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna kama yaqulun qulul anangamu wan naru wallahum, yang artinya janganlah kamu berpora-pora senang-senang seperti orang-orang kafir, seperti hewan makan. Ini artinya orang kafir itu kalau makan diibaratkan hewan makan. Hewan itu kalau makan hidup yang untuk makan, tidak punya pola pikir seperti manusia. Itu jadi ini dari firman Allah, seperti jangan sampai terjadi. Ini adalah pendidikan pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua adalah mudah-mudahan di dalam menjalankan ibadah puasa siang ini kita semua dikasih pelajaran jiwa welas asih atau setia kawan. Artinya apa? Kita artinya dengan berpaham kalau setia kawan welas asih ini mesti merasa punya toleransi terhadap sesama manusia, terhadap segala apapun makhluk Allah yang diciptakan di dunia ini. Terutama kita dalam welas asih sesama manusia, barangkali ada salah satu sanak saudara kita yang kekurangan, itu tentu saja kita selalu memberi atau nyodakoi atau menzakati atau memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita semua ingat bahwasanya Rasulullah bersabda, ini sabda Rasul benar-benar harus dekat dipahami dan juga dilaksanakan. Jangan seperti sabda pendeta yang dibayang itu bisa juga tidak bisa untuk padoan. Kanjeng Nabi bersabda, Ashibu ambalakum bizakat. Artinya, hei saudara-saudaraku yang kaya atau yang punya kelebihan harta, rawatlah hartamu dengan sedekah dan zakat. Ini singkat. Kemudian pelajaran pendidikan yang ketiga apa?
yaitu pendidikan jiwa sabar. Jiwa sabar artinya kita sabar dalam menjalankan perintah-perintah agama, yaitu agama Allah SWT, agama yang diridhoi Allah SWT. Juga sabar menerima dalam menerima musibah, sabar menerima takdir, sabar menerima liku-liku kehidupan di dunia ini. Memang sabar itu rasanya berat dan pahit. Tapi seandainya kita sabar, tentu saja kesabaran itu akan menjadi manis rasanya. Daripada manisnya madu, lebih manis lagi. Karena ingat juga kita semuanya bahwasanya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab, yang artinya hanya engkaulah orang-orang yang sabar yang akan menerima pahala yang tidak ada batasnya. Ini ujian yang ketiga. Terus ujian yang keempat apa? Kita menjalankan ibadah puasa ini dilatih, dididik untuk menjadi orang yang disiplin. Seperti halnya pada saat-saat kita puasa sehari sepenuh, sampai dari pagi sampai menjelang maghrib, kita renungkan sejenak. Hidangan sudah dihidangkan di meja, semua komplit. Apalagi yang di musola An-Nur ini, semua hidangan sudah terpenuhi. Apalagi yang di rumah, ada nasi goreng, ada ayam bakar, ada lele, ada minuman segar, ada es buah. Tapi kenapa kita semua belum berani, tidak bisa mensantapnya? Karena belum pada sampai saatnya menjelang maghrib atau juga. Inilah konsekuensi sifat kedisiplinan untuk menjalankan agama perintah Allah. Kita ingat juga pesan dari Kyai Haji Lukman Hakim, juga disebutkan di surat Al-Hakim, bahwasanya beliau bersabda atau memberi pesan pada anak cucu kita, hai anak-anak cucu kita, apapun perbuatan kita ini di dunia, yang terletak di batu atau di langit atau di bumi, Allah Maha Tahu, karena Allah adalah Maha Lembut dan Maha Kuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Isya yang kami hormati dan juga dimuliakan Allah Taala, inilah dari 4 pendidikan yang kita jalankan, yang diuji pada kita semuanya pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan, bisa mengimplementasikan, bisa mengaplikasikan, bisa menjalankan dengan istiqomah nanti sehabis bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan nanti tinggal beberapa menit lagi amal ibadah puasa kita bisa sempurna, sehingga bisa menyempurnakan rukun Islam yang keempat. Dan mudah-mudahan setelah bulan puasa ini kita diberi titel, yaitu titel lalakum tafakurun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, saat ini menuju sidang isbat. Ini belum bisa menentukan ini hari dilanjutkan tarawih atau tidak. Sudah kepengurusan. Sudah. Kemis. 1 Syawal Kemis tarawih. Ya, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, tadi yang saya sampaikan ayat-ayat tadi saya tidak bisa menunjukkan ini ayat surat apa, ayat berapa. Ini aku alam, saya risiko seandainya saya menyampaikan ayat ini, saya jelaskan surat ini, ayat ini tidak sesuai sama kehendak Allah SWT,
Soalnya bagaimana intinya seandainya saya sampaikan ayat ini otomatis saya mendolimi panjenengan doyo, membodohi. Karena kenapa? Seandainya ini saya sampaikan ayat ini otomatis panjenengan bukan nih apa terus yang ngomongin Pak puji mau ayatnya beberapa orang mesti dengan membuka sing dicucuk saja sing tak sampai ini mau kamangka asli ini nyumpang punten iki basa Jawa asli ini kita suci Al-Qur'an diturunkan dunia ini di paru panjenengan jenengan itu kon nyinau kon maca kon hayati kon lakoni kon namaling ngoten Bapak-bapak nggih ini sedikit barangkali dijalankan sesuai kemampuan tenaga barangkali ada kekilapan kalau salah saya pribadi kalau betul adalah dari Allah Taala. Demikian akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.